Halo, assalamualaikum. Saya Romel Tea. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang setelah saya ngonten bikin video video podcast selama 2022 lah. Anggap saja selama setahun, selama 2022 saya sebetulnya 2001 pertengahan 2001 sampai pertengahan 2002 kira-kira itulah, setahun lah kira-kira ya. Selama setahun saya bikin konten, bikin video berupa video di kanal YouTube, dipublish di kanal YouTube Romel Tea Media, dan subscriber bertambah hanya 200 orang. Subscriber bertambah 200 orang. 200 subscriber, sehingga subscriber saat ini baru 800. Belum bisa monetisasi kanal YouTube karena minimal subscriber itu kan 1000. Kalau jam tayangnya sudah lebih 4000 karena kanal Romel Tea Media ini sudah lama ya, sejak saya punya akun Gmail, kemudian saya otomatis buka akun YouTube dengan nama kanalnya sama dengan nama email di Gmail ya, ASM Romli. Ya, kalau kita bikin email Gmail kan otomatis, bikin akun YouTube otomatis, bikin akun blogger otomatis dari email itu. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah kalau kita rajin konten maka subscriber akan bertambah, dengan catatan kontennya, videonya menarik. Rupanya video yang saya buat itu belum mampu menarik, belum bagus lah. Video-videonya belum bagus karena monoton, monolog aja. Video berisi podcast pun formatnya format solo. Podcast itu kan ada 3 jenis ya, ada 3 jenis podcast. Yang pertama podcast solo, ngomong sendiri, ngebahas satu tema, satu masalah, satu isu. Podcast solo atau monolog, sendirian ngomong. Yang kedua paling populer adalah interview atau wawancara. Anda ngundang narasumber, ngundang tamu, bisa di studio Anda wawancaranya, bisa di lokasi lain, bisa di kafe, bisa di restoran, bisa di mana saja lah wawancara ya. Itu namanya podcast interview atau podcast wawancara. Dan yang ketiga adalah conversational podcast obrolan. Anda ngariung gitu bertiga, berempat dengan teman Anda di sebuah studio atau di sebuah tempat ngobrolin sesuatu, itu namanya podcast obrolan. Nah, saya memilih podcast solo karena saya bikin syutingnya itu di studio podcast ya, di kamar kerja, di ruang kerja yang disulap menjadi studio podcast. Bagaimana menyulapnya ya, cuma nambah wallpaper aja kok ya, nambah wallpaper, tambah alat ada mikrofon, kemudian ada tripod ya, webcam juga ada. Beberapa kali saya pakai webcam, kemudian tidak cocok lah begitu ya, bagi saya nggak cocok. Kemudian saya kembali beralih ke HP ya, kamera HP lebih bagus. Sekarang ini saya menggunakan HP masih Samsung series ya, masih A series, Samsung Galaxy 05s. Samsung Galaxy 05s. Video-video sebelumnya saya menggunakan Samsung Galaxy 010s. Nah, kalau sekarang ini 05s. Ketika saya lebih tepatnya bikin podcast, video podcast, maka tujuan utamanya sih sebetulnya memperkaya konten. Tujuannya membuat konten untuk memperkuat SEO website saya romeltea.com. SEO akan makin bagus website kita, SEO website kita akan makin bagus jika postingannya dilengkapi dengan video. Kalau Anda buka situs-situs berita sekarang kan selain teks tapi juga ada foto, ada grafis, ada statistik bahkan, dan video setahu saya ada di semua situs-situs berita mainstream ya.
semua situs berita mainstream menyediakan video otomatis, karena video itu salah satu fungsinya adalah memperkuat SEO. Nah, jadi ketika saya bikin video, maka tujuan utamanya adalah memperkuat SEO di website, supaya website tetap kuat SEO-nya sehingga tetap banyak pengunjung. Meskipun makin kesini jumlah pengunjung website saya menurun, sama seperti jumlah pengunjung website di dunia pada umumnya menurun katanya. Tapi dengan kehadiran video, dengan membuat video dan disisipkan ke postingan yang sudah ada atau postingan baru, itu bagus. Nah, jadi ketika Anda bikin kanal YouTube, maka setidaknya Anda punya 3 tujuan. Ketika Anda ngevlog, ketika Anda menjadi content creator, menjadi content creator, bikin video lah gitu ya. Bikin video, tujuan Anda satu adalah dokumentasi pribadi. Dokumentasi apa saja kalau Anda syuting atau Anda merekam peristiwa. Yang kedua, ekspresi diri, self expression. Ekspresi, ada yang nonton apa kagak, yang penting setidaknya Anda sendiri yang nonton dan Anda bisa merasa puas dengan melihat video Anda sendiri. Dan yang ketiga adalah mendukung website, mendukung postingan website, mendukung SEO website atau blog yang Anda punya. Nah, kalau Anda tidak punya website, maka tujuan berikutnya adalah ya Anda bikin video sebagus-bagusnya, bikin podcast sebagus-bagusnya, kemudian Anda jadi YouTuber dalam pengertian memposting video itu di YouTube, bikin kanal YouTube, dan kalau subscribernya sudah di atas 1000, jam tayangnya sudah 4000 jam, maka sudah bisa dimonetisasi alias sudah bisa menjadi duit, menghasilkan uang. Memang kalau subscribernya cuma 1000-an, maka potensi mendapatkan uangnya juga kecil. Kalau di rata-rata 1000 subscriber itu per hari $1 lah, sehingga sebulan $30, kira-kira gitu, mungkin di bawah itu. Saya ada kanal YouTube yang subscribernya sudah hampir 3000 subscribernya. Kemudian selama itu mulai monetisasi itu akhir Juli, sehingga dihitungnya mulai Agustus, September, Oktober, sekarang akhir November, 4 bulan itu cuma dapat 30 ribuan, $30. Artinya dalam sebulan cuma dapat $10. Jadi kalau subscriber kanal YouTube Anda 1000, maka 1000 sampai 3000 sebulan paling dapat $10. Kecil sekali ya. Iya, maka subscribernya harus puluhan, ratusan ribu biar mendapatkan uangnya juga banyak. Demikian sekedar uji coba sebetulnya ini. Uji coba, saya punya mini shotgun ya, mikrofon mini shotgun, mikrofon kecil yang harganya berapa ya, nggak sampai 1000, nggak sampai 1000, nggak sampai 100.000, 95-an begitu, mini shotgun ditempel di HP, dan ini menggunakan HP. Demikian, saya Romel Tea, wassalamualaikum.